Halo, Assalamualaikum, apa kabar sedulur semua? Apa kabar Aquarius? Lur, sorry ya agak telat lagi ya, karena agak sibuk sih ya di awal bulan ini ya. Ya udah deh absen dulu ya, dari kota mana sedulur yang hadir. Oke, nanti fokus ya, simak baik-baik, dicatat aja, ada clue apa aja nantinya kamu catat gitu. Karena readingan ini hanya untuk gambaran saja, agar kamu selalu berhati-hati, agar selalu berwawas diri. Kita akan coba lihat bagaimana energi kamu di bulan ini, situasi dan kondisinya. Kayak biasa, modenya belak-belakan apa adanya. Mau baik ataupun nggak baik, semua akan disampaikan. Oke, akuarium. Akuarium. Aqua. Oke. Aquarius, satu petunjuk ya. Jika di bulan ini kamu berada di posisi di mana kamu benar-benar bingung, hilang arah, dan gak tahu harus kemana, merasa sendiri, ya, merasa hampa atau merasa kosong dalam dirimu, ya, satu, solusinya adalah bersujudlah, bersembahyanglah, dan pikiran kamu fokuskan hanya kepada dosa-dosa dan kesalahan yang pernah kamu lakukan. Minta ampunlah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Teteskan air matamu dengan tulus. Itulah cara atau proses pembersihan diri itu seperti itu. Ya, jika kamu mau melakukan itu dengan sangat sungguh-sungguh, udah tunggu aja. Pasti datang kun fayakun. Petunjuk tuh pasti muncul. Kamu akan dikasih jalan di situ. Pikiran kamu yang seruat benang kusut, ya, kamu akan mulai tertata lagi. Pasti ada jalan di situ. Ini realita untuk kamu yang sedang dalam posisi yang kubahas tadi ya. Hanya itu yang bisa kamu lakukan. Kamu gak bisa berharap dengan siapapun sekarang. Kayak gitu. Dan selanjutnya, Aquarius, ini ya, tak kasih clue lagi. Kunci perjalanan kamu di bulan ini adalah ketenangan, ya. Gitu. Kenapa? Karena Aquarius, ya tahu sendiri lah ya gimana Aquarius ya. Pikirannya suka melayang, dan juga hati-hati dengan memori-memori masa lalu, ya. Ingatan-ingatan atau hal-hal yang sudah lewat, itu sudah. Hati-hati dengan memori itu, karena kamu bulan ini tuh gampang banget keinget dengan yang sudah-sudah. Ini akan sangat mengganggu suasana hati kamu. Sebenarnya kamu baik-baik saja, tapi hanya karena mungkin kepikiran seseorang yang menyakiti, padahal sudah lalu, ya. Itu kamu bisa ruwet lagi, suasana hatimu bisa berubah. Kayak gitu. Ingat ya, kuncinya adalah ketenangan. Ya, dalam hal apapun, tolong kalau bisa. Karena disitulah titik power paling besar dalam diri seorang Aquarius itu adalah ketenangan. Ketika kamu bisa mencapai ketenangan, ya, kamu rasakanlah getaran dalam dirimu tuh kerasa banget sebenarnya. Ya. Makanya tadi di awal langsung ku bahas tentang sembahyang malam, persujudan, ya, sembahyang pertaubatan. Teteskan air mata dengan tulus, itu titiknya. Dengan cara seperti itu kamu akan langsung mendapatkan ketenangan. Gitu. Jangan selalu mengikuti isi pikiran, jangan selalu mengikuti isi kepala. Itu belum tentu benar. Ya lur ya. Gitu deh. Lanjut.
Aquarius. Oke. Ini sebenarnya ya orangnya itu aja ya. Tapi tetap waspada ya. Tetap waspada dengan orang-orang bermuka dua. Ya. Aqua, kamu harus jeli nih. Bulan ini tuh kamu harus jeli. Gitu. Oke, paham ya? Karena aduh kerasa banget ya manipulatif dan orang bermuka dua ini kerasa banget di lingkungan Aquarius itu sendiri. Caranya, solusinya, tenang, diam. Kamu bisa ngamati sebenarnya gerak-gerik orang ya. Orang ini maunya gimana, maksudnya apa. Ya. Atau mungkin dia mau memanfaatkan kamu secara halus. Itu kamu bisa ngerasa semua. Dengan catatan, tenang. Gitu. Dan jangan kasih panggung orang bulan ini, Lur. Ya, jangan kasih panggung orang. Untuk orang-orang yang suka cari validasi itu jangan kasih panggung. Gitu. Dan kemudian jangan terlalu tinggi akan harapan dengan seseorang. Ya, karena jujur nih, ada sesuatu kepalsuan gitu loh. Hati-hati dengan orang-orang yang PHP ya. Makanya tadi petunjuknya adalah jangan gampang percaya. Gitu aja. Ya. Oke, untuk awal bulan ini keuangan itu cukup bagus sebenarnya. Karena gini ya, aku ngerasa ada energi dalam diri aku Aquarius itu juga bisa dikatakan cukup teliti sih sebenarnya ya. Karena mungkin kamu ingat dengan yang sudah-sudah ya. Hati-hati ya, Aquarius bulan ini rawan dengan pola yang bisa kembali gitu. Hati-hati dengan pola lama. Kamu bisa terjebak dengan pola lama kamu sendiri. Hati-hati. Makanya diingat, direnung. Ya, kebiasaan burukmu apa, kelakuanmu gimana itu direnung. Hal-hal yang mungkin sudah pernah kamu tinggalkan itu diringat semua. Kalau bisa. Dan jangan diulangi. Ingat ya, bulan ini jangan sampai mengulangi kesalahan yang sama. Kenapa? Karena kamu bisa tenggelam jauh lebih dalam dari sebelumnya. Orang percaya jajalan dewi, tapi janganlah ya. jangan sampai lah kalau bisa lah gitu ya aku ya. Oke. Kemudian Aquarius ketelitian ya. Jangan gerusa-gerusu ya kalau bisa dalam hal apapun. Oke. Ya, keuangan cukup bagus, tapi dengan catatan disiplin, konsisten, ya, dan juga hati-hati dalam pengeluaran. Ingat yang baik belum tentu baik, membantu nggak harus pakai uang, kayak gitu. Oke. Di sini gini. Ada sesuatu yang beda ya. Ada sesuatu yang beda dalam energi Aquarius. Aquarius tuh bulan ini tuh gini ya, aku ngerasa kamu lebih kayak walas asih ya. Gitu. Ya, walas asih kamu cukup tinggi. Ya ini positif. Negatifnya kalau nggak ada kontrol gitu. Kenapa? Karena ya tahu sendirilah, baik boleh tapi harus tegas dan harus berani mengatakan tidak. Jika kamu merasa diri kamu dimanfaatkan oleh seseorang, kamu harus bisa pergi. Itu aja sebenarnya. Kamu bulan ini aku ngerasa Aquarius itu lebih ya banyak berubah juga sih. Aku ngerasa dari kamunya ya gitu. Banyak sisi positifnya sebenarnya. Karena sekesal-kesalnya kamu dengan orang di bulan ini tuh kamu masih bisa ngasih toleransi gitu loh. Ya selama seseorang itu tuh tidak menyayat hati Aqua, itu aja. Oke, dan satu lagi nih. Ini hanya beberapa ya, hanya sebagian kecil saja di antara Aquarius, dan renungin sendiri. Ingat
Ya, ingat dan renungi. Apa itu? Kalau bahasa Jawa itu sabdo pandito ratu ya, atau sabdo dadi, atau si pahit lidah yang tak sengaja terucap terjadi gitu ya. Itu direnung. Nggak semua Aquarius kayak gitu ya, nggak semua, ini hanya beberapa aja. Ya kamu ingat sendirilah, kalau memang kamu pernah ngalami hal-hal yang janggal kayak gitu, keanehan-keanehan kayak gitu, ya bulan ini hati-hati ya, gitu. Ya terjadi itu tuh bukan berarti Aquariusnya hebat ngomong, wah ini jadi emas, ya aku mau dong, yuk ngomong dong bonekaku jadi emas gitu. Nggak gitu maksudnya tuh gitu loh Lur, ya. Tetap harus pakai logika loh ya, pakai akal sehat gitu. Ya mungkin bisa jadi nih kamu lagi ngalami kecewa, sakit hati yang mendalam, dikhianati, disakiti, terus kamu berusaha untuk berdamai dengan itu semua, berusaha untuk memaafkan gitu. Ya, terus kamu nggak sengaja ngucap, ya mungkin ketika kamu ngucap ada malaikat yang lewat di situ, gitu. Atau didengar oleh alam, akhirnya terjadi beneran, ya kan? Itu loh maksudnya. Oke, lanjut lagi di sini dalam dalam segi karir banyak perubahan ya. Ya bukan banyak sih, maksudnya kerasa adanya perubahan di dalam kerjaan kamu, kayak nggak kayak dulu lagi gitu. Mungkin bonus yang berkurang atau sistemnya yang diganti, aturannya yang ditambahin, ada sesuatu kayak loyalitas yang mungkin nggak nyambung atau apa gitu ya. Ya, Aquarius harus siap menghadapi perubahan-perubahan yang tidak menentu di dalam karir itu sendiri ya. Ya, gitu sih betul clue-nya. Ya, ya aku ngerasa kamu akan bertahan dulu di sini. Dan juga Aquarius, pesan penting di sini adalah ini ya, untuk zodiak yang kutayangkan hari ini tuh ada Aquarius, ada Gemini, ada Pisces, itu sama itu clue-nya itu. Hati-hati dengan lisan. Itu aja. Jangan asal berbicara. Mau di lingkungan manapun, mau itu lingkungan kerjaan, di lingkungan rumah atau tetangga, jangan asal bicara, serius. Kenapa? Nyebar nantinya. Karena ada si manusia ember bocor, gimana? Si ember bocor gitu. Itu loh, ya. Gitu. Dan juga memang ada yang kepo juga sama kamu sih. Ya biasalah, orang-orang iri. Oke. Hmm, di dalam karir ada seseorang di sini. Aku nggak tahu siapa ya. Dia akan membantu sih. Ada seorang akan menolong dan membantu kamu. Dan sama halnya dengan ini, lebih ke perantara ya aku ngerasanya ya. Iya nyambung ya. Iya benar, perantara sih Lur. Ya dalam hal apapun ya, mau kehidupan sosial, mau itu dalam asmara, mau itu dalam kerjaan, karir, ini akan datang seseorang. Aku nggak tahu pasti siapa ya. Cuman energinya kerasa. Seseorang ini akan membantu dan menolongmu gitu. Ini perantara dari alam ini untuk menyelamatkan kamu. Ini bisa tentang mengingatkan kamu. Ya semoga kamu bulan ini nggak bebal. Ya semoga kamu bulan ini masih mau mendengarkan nasihat-nasihat yang baik dari orang-orang yang kamu temui. Kayak gitu sih. Karena ada petunjuk yang memang melalui diri orang lain. Bahkan kamu sendiri pun nggak sadar dan kamu tidak mengerti tentang dirimu sendiri. Ada seseorang nanti yang akan jadi perantara, akan membuka tentang itu. Gitu. Makanya ya logikanya adalah ya kita selama ini ngerasa diri kita baik-baik aja, ngerasa kita oh, ya fine-fine aja, aku bener kok, aku nggak salah kok, bla bla bla. Ya gitu kan. Tapi kan realitanya orang-orang di sekitar kita itulah yang bisa melihat bagaimana diri ini sebenarnya gitu loh Lur. Sama halnya kamu bisa menilai orang ya kan. Kamu bisa mengkalkulasi orang, kamu bisa merasakan energi orang. Tapi orang yang kamu nilai itu dia tidak merasa bahwa dia itu sesuai dengan apa yang kamu rasakan gitu sih. Sama halnya dengan diri kita. Nah, maka dari itu kita perlu ya mendengarkan gitu loh saran-saran yang sekiranya baik. Jangan ngerasa benar terus. Karena petunjuknya dari seseorang tadi. Ya, ini bisa tentang orang yang kamu kenal atau orang terdekat kamu. Ya siapapun itulah, nanti lihat sendirilah.
Gitu sih Lur ya, jelas ya. Bentar, mendekati akhir bulan agak boros ya kayak Aquarius. Tanggal 2 pertengahan bulan ya. Cluenya cluenya dari pertengahan sampai akhir bulan. Aku nggak tahu pasti tanggal berapa, cuman ada momen agak boros nih kayaknya ya. Ada. Gini deh, coba sekarang ya, kalau memang nih posisi kamu di rumah gitu, masuklah dalam kamar kamu ya. Lihat di sekeliling kamar kamu itu. Lihatlah barang-barang yang ada di dalam kamarmu itu. Ketika kamu melihat, misalkan nih ngelihat lipstick, itu nggak lama, di atas lipstick itu pasti akan ada bayangan angka. Ini kemarin harganya sekian. Ngelihat barang itu, oh ini harganya sekian. Ngelihat sepatu misalkan, oh ini harganya sekian. Bayangin lo total semua udah berapa banyak duitnya. Gitu. Karena apa? Karena bulan ini tuh kalau kamu nggak hati-hati ya, pada akhirnya kamu hanya membeli pajangan, bukan sesuatu yang benar-benar kamu butuhin. Hanya sebatas nafsumu, keinginan sesaatmu. Tapi yo karepmu sih duit-duitmu kok ya. Ya, mbuh. Wis mbuh karepmu lah. Arep blonjo kayak arep tuku apa terserahmu. Ya wis karepmu, ya ngono ae lah pokoknya. Aku cuma bisa ngingetin aja, hati-hati lah. Tapi ya apa-apa sih kalau memang lagi punya duit ya. Cuman biasanya nanti di awal bulan depan, berarti Juli ya. Sekarang Juni, besok Juli, bener gak sih? Ya. Kalau salah koreksi ya. Jadi fasenya adalah tanggal 15 sampai ke akhir bulan. Ini kan ada, aku nggak tahu tanggalnya, ada situasi boros di situ. Ya mungkin belanja-belanja nggak penting gitu. Nanti di awal bulan depan itu pasti ada momen dimana kamu, ya ampun, duitku gara separuh. Kemarin ada 10 juta, sekarang tinggal 5 juta. Jantung dut 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 gitu rasanya. Sirahnya, kepalanya dut 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 gitu. Kayak sentrum-sentrum. Deng 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 deng. Anyang-anyangan langsung ya. Ya bu, hati-hati wae lah yang penting aja boros ngono lah ya lah. Ya lur ya. Wis ngono lah pokoknya. Lanjut. Hmm. Single. Ya, bentar ya. Ini gini sih. Hati-hati ya. Hati-hati tentang finansial sih. Gitu. Yang penting ya, jika ada yang dekat sama kamu, ya jika ada yang mendekati kamu atau kamu mau dekat dengan seseorang, ya kamu kenalan dulu, ya temenan dulu, ya sahabatan dulu, jangan buru-buru cinta-cintaan dulu deh. Kenapa? Ya, karena kita nggak tahu nih orang ini gimana gitu kan. Yang menurutnya baik belum tentu baik. Yang dikhawatirkan adalah ada orang berpura-pura aja di sini, bertopeng. Ya, targetnya apa? Memanfaatkan dirimu, itu aja. Hati-hati tentang itu. Gitu, karena ada yang materialistis di sini. Energi materialistis itu ada. Ya, untuk para bapak-bapak ini, untuk para cowok-cowok juga hati-hati ya dengan kupu-kupu yang terbang berkeliaran itu. Ya kalau kantongmu nggak tebal jebol nanti itu aja. Tapi ya ingat ya, poinnya adalah ya tetaplah kamu harus kenalin dulu gitu, pahamin aja dulu gitu. Aku ngerasa juga bulan ini dari Aqua itu nggak terlalu menggebu sih gitu, dan juga memang auranya lagi bagus ya, aura kamu cukup bagus bulan ini ya. Aku ngerasa ada beberapa pilihan lah nantinya gitu. Tapi tergantung kamu juga sih ya. Kalau memang kamu ingin ngebuka perasaan, ngebuka hati di bulan ini ya kamu harus ada effortnya dong. Harus ada usahanya dong gitu kan. Entah itu kamu masuk ke aplikasi tertentu ya. Kenalan dengan orang, memberanikan diri kenal dan sebagainya gitu. Misalnya deh. Gitu. Oke, dan kemudian ada seseorang, aku nggak tahu ya, mungkin temen atau siapa gini. Ada orang yang mau curhat sama Aquarius nih.
kayak minta bantuan kamu deh. Ya tahu sendiri Aquarius itu kalau diajak ngobrol serius ya memang oke banget gitu. Cuman kadang untuk dirinya sendiri susah. Ya, Aquarius kalau udah jadi mendewa tuh, waduh, pokoknya nasehatnya tuh jitu-jitu. Cuman ke diri sendiri, kadang jeblok. Tapi ya wes lah, ya. Namanya juga hidup, kita butuh butuh orang lain kan, artinya gitu. Nah, gitu. Mhm. Oke, kemudian untuk Aquarius, di dalam hubungan Aquarius, ini masalah uang juga ya. Jujurlah tentang masalah duit tuh jujurlah gitu. Kemana nih duitnya? Kamu pakai judul kah? Atau kemana duitnya? Atau kelari ke dengan seseorang duitnya ini? Ingat hukum karma itu berlaku ya. Ya, ya, ya. Ini vice versa. Bisa aqua, bisa pasangan aqua. Dan udah cukup berpura-puranya gitu. Ya, cukup berpura-puranya karena bulan ini tuh aku ngerasa tentang kepalsuan wajah palsu ya, wajah-wajah palsu gitu. Ya udah, sepandai-pandainya tupai melompat pasti akan jatuh juga nantinya. Jangan salahkan semesta jika kebohongan itu terbongkar, ya kan? Apalagi Aquarius nih. Aquarius itu intuisinya tajam, lumayan lah, lumayan tajam ya, nggak tajam-tajam banget tapi tajam lah ya. Dan biasanya alam itu alam energi Aquarius itu kan kuat ya. Jadi alam pun juga banyak berpihak ke Aquarius sebenarnya gitu sih. Tapi tergantung dalam tanda kutip ya. Ya ingat aja track record kamu, kalau selama beberapa bulan ini kamu banyak melakukan hal positif, ya maka kamu akan mendapatkan buah manis bulan ini atau sebaliknya. Itu aja ya. Oke, kemudian butuh kejelasan ya. Ini mau dibawa kemana sih hubungannya? Ya, aduh ya ampun. Gini sih, gini. Aquarius ya. Jika kamu merasa bahwa hubungan ini kok nggak ada kepastian, kok nggak ada kejelasan ya, ya kamu ya harus tegas sih kalau mau aku ngerasa ya, tegaslah gitu. Dan juga mungkin bulan ini perlu ya, perlu mengambil suatu keputusan ya, walaupun agak berat ya di sini gitu. Oke, aku tak minum dulu bentar ya. Oke, lanjut lagi di sini. Di dalam hubungan Aquarius sebenarnya ini cukup kuat ya, energinya itu cukup kuat. Tapi memang di dalam hubungan Aquarius ini lebih ke bumbu-bumbu cinta. Ya ini mungkin untuk yang sudah berumah tangga atau yang pacaran di atas setahun. Ini bumbu-bumbu cintanya kerasa banget di bulan ini loh, Lur. Ya, kenapa? Eh, Sama-sama ego, sama-sama bucin juga sebenarnya. Menyebelin gak sih? Gimana tuh coba? Gitu. Ya sebenarnya sama-sama bucin aja sih. Cuman egonya juga sama-sama kuat. Ya udahlah. Akhirnya terciptakan bumbu-bumbu cinta tadi, gitu. Tapi ya sudah, akan ada yang ngalah juga nanti pada akhirnya. Akan ada yang mengalah, gitu. Bentar ya. Oke, kita lanjutkan lagi di sini. Hmm, ada satu petunjuk ya. Clue selanjutnya adalah Aquarius. Ini untuk beberapa saja di antara kamu yang mungkin selama ini terjebak dalam situasi yang membingungkan. Ya, kamu melihat diri seseorang di sini. Ini orang yang dekat sama kamu atau pasangan kamu ya. Ini vice versa juga energinya. Bingung dengan seseorang ini. Mau dinilai itu buruk, tapi kok banyak baiknya. Mau dinilai baik, kok ternyata buruk gitu. Siapa nih yang sedang bingung dengan seseorang di sini? Ini orang nih sebenarnya gimana sih? Dia ini baik nggak sih? Gitu. Ya,
Coba sekarang tuh lebih ke fokusnya, jangan tentang baik, jangan tentang buruk, nanti dulu tentang itu. Fokuslah ke hal-hal yang jelas, nyata, dan positif, yang realita, yang bukan hanya sebatas omon-omon atau kata-kata tok gitu. Amatin dulu. Tindakan-tindakan yang nyata itu tentang apa saja. Nanti kamu kalkulasi, mana yang lebih banyak antara baik dan gak baik dari tindakan, bukan dari kata-kata. Fokus ke tindakan tersebut. Kayak gitu. Kenapa? Karena terlalu banyak kepura-puraan di sini. Gitu. Ya. Makanya kamu kayak blunder. Ada pola tarik ulur di sini yang dia mainkan. Inilah pada akhirnya psikologinya terganggu di sini. Ya, psikologimu tuh terganggu. Sehingga kamu bingung membedakan mana baik dan nggak baik. Gitu. Ya semoga semesta memberikan petunjuk kepadamu tentang seseorang tersebut. Ya logikanya adalah jika engkau merasa banyak ragu dengan seseorang, ya, maka telusurinlah dulu. Bisa jadi keraguanmu itu adalah suatu petunjuk. Kayak gitu. Oke? Tapi ya bulan ini tuh banyak kata maaf sih. Ya walaupun ya di sini juga akan banyak kebongkar tentang boroknya dari pasangan itu sendiri atau sesuatu yang dia tutupi, itu juga akan kebaca juga sama kamu. Tapi itu tadi ya pada akhirnya ya sudahlah gitu. Ada kelembutan ya. Ada kelembutan hati, ada kedamaian yang ya pada akhirnya ya sudah aku maafkan. Ya sudah balikan lagi. Jadi ya cukup kuat sebenarnya hubungan ini gitu. Dan juga nih satu hal ya terakhir ya. Jika kamu bingung banget dalam suatu hubungan tuh bener-bener bingung kayak nggak tahu arah, nggak tahu jalan, tolong bersujudlah. Kamu akan ketemu segala petunjuk yang kamu butuhkan. Ini realita, ini nyata. Dengan catatan ketulusan hatimu. Bila perlu teteskan air matamu dengan ikhlas. Itu aja. Pasti akan kebuka banyak jalan di bulan ini untuk kamu, Aquarius. Oke, ini yang bisa aku bahas. Ambil positifnya, buang negatifnya saja. Ingat, gunakan akal sehatmu, gunakan logikamu, cernalah terlebih dahulu. Ya, apapun yang dibahas di sini. Gitu. Kita jumpa lagi di next time di pembahasan berikutnya lagi. Bye-bye semuanya.